Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dafar Syaputra Rianka. Saya mahasiswa dari Universitas Uswah Makassar dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa poin yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi manusia yang berketahanan. Ya, kita lanjut materinya, yaitu berketahanan adalah konsep yang mengacu pada keyakinan, pengakuan, dan ketaatan seseorang atau suatu kelompok terhadap keberadaannya Tuhan sebagai pusat kehidupan. Dalam konteks ini menekankan bahwa berketahanan melibatkan hubungan spiritual manusia dengan Tuhan yang diwujudkan melalui keyakinan, ibadah, nilai-nilai moral, dan perbuatan sehari-hari yang mencerminkan ajaran agama atau keimanan seseorang. Dalam konteks Pancasila, di Indonesia sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya keyakinan terhadap Tuhan yang satu tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan. Adapun menurut pandangan agama saya seperti agama Islam, yaitu berketuhanan berarti mengakui, meyakini, dan mengamalkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Konsep ini dari ajaran agama Islam mencerminkan dalam kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Konsep berketuhanan dalam Islam berpusat pada tauhid. Tauhid yaitu keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tauhid merupakan inti dari ajaran Islam, menjadi dasar dalam seluruh aspek-aspek kehidupan seseorang muslim. Berikut adalah penjabaran konsep ketuhanan dalam Islam. Tauhid atau esensi keesaan Allah. Tauhid berarti mengesahkan Allah dalam segala aspek. Tauhid terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, mengimani bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Adapun dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54, yaitu sungguhnya Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah, yaitu hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Adapun dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yang isinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang ketiga yaitu tauhid asma was sifat, yang mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakan atau menolak sifat-sifatnya. Yang kedua itu syahadat, inti keimanan. Syahadat adalah pernyataan keyakinan akan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW. Syahadat adalah pondasi berketuhanan dalam Islam yang menjadi syarat utama seorang muslim. Yang ketiga yaitu hubungan hamba dengan Allah. Dalam konsep Islam, hubungan antara manusia dan Allah bersifat langsung tanpa perantara. Manusia diwajibkan untuk mengenal Allah melalui Al-Quran, hadis, dan alam semesta. Mengabdi kepada Allah melalui seperti solat, puasa, zakat, dan haji. Berserah diri kepada Allah seperti bertakwa dengan tetap berusaha dan menjalani kehidupan. Adapun ciri-ciri berketuhanan dalam Islam yaitu keimanan yang kokoh, yakni meyakini keberadaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan
Ibadah kepada Allah yaitu melaksanakan ibadah wajib dan sunnah sebagai bentuk penghambaan dan bentuk ketaatan kita sebagai hamba. Taat pada syariat yaitu mematuhi aturan yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan adapun al-haq mulia yaitu menjalankan nilai-nilai moral yang diajarkan Islam dan hubungan dengan manusia, lingkungan dan makhluk lainnya. Yang kelima itu penerapan berketuhanan dalam kehidupan seperti ibadah, melakukan sholat, membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir. Adapun ibadah sosial yaitu membantu sesama, berbuat adil dan menjaga perdamaian sebagai wujud iman kepada Allah. Itu adapun juga menjaga lingkungan, mengelola dan alam dengan bijaksana sebagai amanah dari Allah. Keseimbangan dunia akhirat yang mengutamakan kepatuhan kepada Allah dan tanpa melupakan tanggung jawab duniawi. Yang selanjutnya itu prinsip toleransi beragama. Islam mengajarkan untuk menghormati beragama, keyakinan dengan prinsip tanpa pemaksaan. Seorang muslim diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama. Jadi kesimpulan berketuhanan dalam konsep Islam adalah pengakuan terhadap keesaan Allah yang diikuti dengan kepatuhan ibadah dan akhlak yang mencerminkan keimanan kepadanya. Hal ini mencakup hubungan spiritual dengan Allah, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap keragaman kehidupan manusia sesuai dengan ajaran Islam. Adapun juga nilai-nilai berketuhanan yaitu seperti nilai-nilai ketuhanan mencerminkan prinsip-prinsip yang berlandaskan keyakinan kepada Tuhan, nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi seseorang maupun masyarakat yang menjalani kehidupan yang harmonis, bermoral, dan bertanggung jawab. Berikut ada nilai-nilai berketuhanan yang sering diterapkan yaitu keimanan kepada Tuhan, keyakinan terhadap keberadaan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, meyakini bahwa Tuhan Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Pengatur. Dalam praktiknya ini diwujudkan melalui ibadah dan ketaatan kepada ajaran agama. Selanjutnya yaitu ketakwaan kepada Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, menjalankan ajaran agama dengan ikhlas dan konsisten, dan mengembangkan rasa syukur dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu toleransi beragama, menghormati perbedaan keyakinan kepercayaan orang lain, menjunjung prinsip hidup dan mendampingi secara damai tanpa diskriminasi, tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. Selanjutnya itu moralitas dan akhlak, menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran agama, seperti bersikap jujur, adil, peduli, dan bertanggung jawab kepada sesama. Menjauhi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti berbohong dan tidak adil. Selanjutnya itu keseimbangan dunia dan akhirat, memahami bahwa kehidupan dunia adalah sarana menuju kebahagiaan akhirat, mengelola waktu, usaha, dan antara urusan duniawi dan spiritual, menanamkan tujuan hidup yang tidak hanya materialisasi tetapi juga spiritual. Jadi kesimpulan dari nilai-nilai berketuhanan adalah panduan hidup yang mencakup keimanan, ketaatan, moralitas, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Nilai ini tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan, seperti juga mendorong kehidupan yang harmonis di antara sesama manusia dan lingkungan. Adapun contoh-contoh penerapan berketuhanan dalam ajaran agama saya yaitu agama Islam dalam lingkungan kehidupan. Penerapan berketuhanan dalam Islam lingkungan kehidupan yang mencakup beberapa aspek-aspek yang melibatkan Allah dengan manusia hambanya. Dalam lingkungan berikut adalah beberapa nilai-nilai berketuhanan agama Islam dalam lingkungan kehidupan yaitu ibadah yang rutin seperti menunaikan
menunaikan kewajiban agama seperti sholat 5 waktu, puasa, membaca Al-Quran, dan berdoa. Seperti selanjutnya seperti akhlak mulia, menjaga sikap jujur, sabar, rendah hati, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu takwa dan syukur, berserah diri kepada Allah serta berusaha bersyukur atas segala nikmat yang diterima. Yang selanjutnya itu menjauhi dosa, menghindari perbuatan yang dilarang agama seperti berbohong, berbuat zalim, atau menyakiti orang lain. Selanjutnya itu dalam lingkungan sosial itu seperti toleransi beragama, menghormati keyakinan orang lain tanpa memaksa agama Islam, menolong sesama, membantu orang, membantu melalui sedekah seperti zakat atau amal kebaikan lainnya. Selanjutnya itu berbuat adil, menegakkan keadilan tanpa membedakan latar belakang agama, suku, atau status sosial. Selanjutnya itu menjaga perdamaian, menghindari konflik, menyebarkan pesan kasih sayang, dan mendorong perdamaian di masyarakat. Selanjutnya itu dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, seperti menjunjung tinggi nilai Pancasila, mengamalkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan hidup harmonis dalam keberagaman. Selanjutnya itu patuh pada hukum, menjalankan kewajiban seperti warga negara sesuai dengan syarat Islam dan aturan negara. Jadi kesimpulan dari penerapan berketuhanan dalam Islam yaitu mencakup segala aspek kehidupan, baik hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, kita sebagai muslim tidak hanya memperkuat keimanan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan seimbang. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang saya bisa sampaikan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah secara keseluruhan berketuhanan bukan sekadar keyakinan, tetapi juga cara hidup yang memadukan spiritualitas, etika, dan tanggung jawab sosial untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat kita pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.